Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Krisbiantoro dari Universitas Dian Nusantara, kelas manajemen malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dalam perspektif Islam. Yang pertama itu pengertian ekonomi terlebih dahulu. Definisi ekonomi yang telah kita dengar dan baca dari berbagai literatur buku dan awal bahas ekonomi negara Yunani dalam bahasa Greek, yaitu oikos nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga. Sesudah melalui masa yang sangat panjang, barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta takrif atau definisi yang mantap seperti sekarang ini. Di dalam takrif itu ternyata bahwa masalah utama dari setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice atau masalah pemilihan, diantaranya berbagai alternatif penggunaan sesuatu barang. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Yang pertama, definisi lain ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat. Yang kedua, jika kita dikaitkan dengan definisi ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Menurut Profesor Samuelson, bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan atau menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Yang kedua, kita membahas sejarah ilmu ekonomi makro. Pada tahun 1776, abad 18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seseorang ahli ekonomi yang bernama Adam Smith yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 atau abad 20 melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes dengan hukumnya yang terkenal, General Theory of Employment, Interest and Money, yang menjadi perkembangan teori ekonomi makro. Perkembangan keadaan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah-masalah dalam ekonomi makro. Masalah yang pertama yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional di bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun, agar terhindar dari 3 penyakit. Penyakit yang pertama itu inflasi, dan yang kedua pengangguran, dan yang ketiga ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang selanjutnya masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Dalam analisa jangka pendek, faktor-faktor berikut kita anggap tidak berubah atau tidak bisa kita ubah. Yang pertama, kapasitas total dari perekonomian kita. Yang kedua, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada.
Dalam menyetir perekonomian jangka pendek, kita harus melakukan kebijaksanaan dalam jangka pendek pula. Misalnya, yang pertama menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menurunkan suku bunga kredit. Yang ketiga, mengenakan pajak impor. Yang keempat, menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan. Yang kelima, menambahkan pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya, mengeluarkan obligasi negara dan lain-lain. Oke, selanjutnya poin yang konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengadilan, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang berbahasa Arab. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lugawi supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam, maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, M. Akram Khan, dia menyebutkan ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Yang kedua, Muhammad Abdul Manan. Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, produsen. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Yang kelima, negara-negara lain. Kegiatan dari kelima kelompok pelaku ini serta kaitannya dengan keempat pasar di atas akan dijelaskan perbedaan makro Islam dengan makro konvensionalnya. Yang pertama tadi, kegiatan kelompok rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa menerima penghasilan dari para produsen, tanda kutip penjualan tenaga kerja mereka. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang B-nya, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan mereka. Dalam kurung teori konvensional atau non-syariah dalam sistem ekonomi. Lalu dalam sistem ekonomi syariah mereka mendapatkan bagi hasil atau profit sharing. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang atau jasa sebagai konsumen. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan barang atau jasa yang akan dibeli. Yang keempat, menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Dalam masyarakat Muslim, penghasilan juga disisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Membayar pajak kepada pemerintah. Yang keenam, masuk dalam pasar uang sebagai peminta atau demanders karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari. Yang kedua, kelompok produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa yang pertama, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Yang B, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi. Yang C, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-barang lain atau selaku investor masuk dalam pasar sebagai peminta atau demander. Yang keempat,
meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka, dalam kurung sebagai demander di pasar uang. Dalam ekonomi Islam, berupa pembiayaan yang sesuai syariah, mudharabah atau muyarakah, dan sistem bagi hasil. Yang kelima, membayar pajak. Dalam ekonomi Islam, selain pajak, perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Yang ketiga, kegiatan kelompok pemerintah atau government. Pemerintah termasuk di dalam bank sentral melakukan kegiatan berupa: yang pertama, menarik pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah, dalam kurung sebagai demander di pasar barang. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Dan dalam ekonomi Islamnya, pinjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas riba. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Yang kelima, menyediakan kebutuhan uang, dalam kurung kartal, bagi masyarakat sebagai supplier di pasar uang. Yang keempat, kegiatan kelompok negara-negara lain atau dalam kurung ekspor impor. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islamnya, barang impor terikat dengan status kehalalannya. Yang kedua, memberi hasil-hasil ekspor kita sebagai demander di pasar barang. Yang ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Dalam ekonomi Islam, berupa pembiayaan secara syariah dan bebas interest atau bunga atau riba. Yang keempat, pembeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia. Yang kelima, masuk dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau dalam kurung devisa, di luar negeri dalam kurung sebagai supplier dana dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah. Nah, untuk yang kelima, kegiatan kelompok lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali bank sentral. Kegiatan mereka berupa: yang pertama, menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. Yang kedua, menyediakan kredit dan uang giral, dalam kurung sebagai supplier dalam pasar uang. Dalam ekonomi Islamnya, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariah dan bebas bunga atau interest. Poin selanjutnya, fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat. Kajian fikih ekonomi makro merupakan kajian yang didasarkan atas teori dan sumber-sumber hukum fikih muamalah dalam memberi patokan atau rules kepada manusia dalam bermuamalah. Dalam hal ini, kajian fikih ekonomi makro hanya dibatasi dalam fikih riba dan fikih zakat. Yang pertama, fikih riba. Riba secara etimologi adalah zada, yang berarti tambahan, dalam kurung addition, pertumbuhan, naik, membengkak, dan bertambah secara terminologi. Dan riba bisa diartikan sebagai proses transaksi baik tukar-menukar sejenis atau proses hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana dalam transaksi tersebut diharuskan atau dipersyaratkan adanya margin, fee, atau return oleh salah satu pihak. Kata riba di dalam bahasa Inggris lebih populer dengan istilah usury, yang mengandung dua dimensi, yaitu yang pertama, tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai hukum. Dan yang kedua, suku bunga atau dalam kurung interest rate yang tinggi. Sejak abad klasik sampai era modern, konsep tersebut dipakai oleh lembaga keuangan modern, terutama oleh perbankan konvensional selama berabad-abad. Bila ditinjau dari sudut fikih, menurut Qardawi tahun 2001, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersil atau dalam kurung bunga dalam rangka usaha dan mengharamkan bunga konsumtif, bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Qardawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif keduanya adalah haram. Selain firman Allah, dapat pula dijelaskan beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan riba, antara lain dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda, jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surganya atau tidak mendapatkan petunjuk, yakni
peminum arak, pemakaian riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka menelantarkannya. Yang ketiga, Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah dosanya sama dengan melakukan zina dengan ibunya. Sedangkan dalam perspektif fikih Islam, praktik semacam itu tidak dibolehkan, haram, dalam kurung haram, dengan jelas tanpa pengecualian. Setidaknya pendapat inilah yang lebih masyhur dan normatif diantaranya khilafiyah para ulama yang mengacu pada konsep fikih klasik. Selanjutnya fikih zakat. Zakat secara etimologi lughat, zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Surat Asy-Syams ayat 9. Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan pilar penting bagi kehidupan sosial religi umat Islam, di mana si kaya atau dalam kurung telah memenuhi syarat diwajibkan memberikan sebagian harta mereka sesuai aturan untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan. Zakat juga merupakan pilar agama Islam dalam tata perekonomian umat. Zakat adalah jawaban yang tepat untuk menghadirkan pendapatan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dan menghapus kesenjangan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar orang. Baik, selanjutnya kebijakan ekonomi makro dalam Islam. Yang pertama, kebijakan ekonomi makro pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk di dalamnya. Yang kedua, unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan melakukan unsur-unsur ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Beberapa prinsip-prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Yang keempat, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Yang keenam, menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat melegitimasi berbagai konflik individu. Selanjutnya, keuangan dan pajak. Pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Selanjutnya, yang ketiga, sumber-sumber pendapatan negara. Berdasarkan jenisnya, pendapatan yang pertama, pendapatan premier. Di dalam pendapatan premier ada yang namanya ghanimah, artinya pendapatan dari hasil perang. Yang kedua, fa'i, artinya harta peninggalan suku Bani Nadir. Yang ketiga, kharaj, artinya pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah.
jumlah kharaj dari tanah tetap yaitu setengah hasil produksi. Yang ketiga wakaf. Yang kelima usyur, artinya zakat dari hasil pertanian termasuk buah-buahan. Yang keenam jizyah, artinya pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Yang tadi premier, yang selanjutnya pendapatan sekunder. Yang pertama uang tebusan, yang kedua pinjaman, yang ketiga amwal fadla, yang keempat nawaib, yang kelima sodakoh, yang keenam hadiah. Nah, berdasarkan sumbernya, yang pertama muslim, zakat usyur, zakat fitrah, wakaf, amwal fadl, nawaib, sodakoh lain, dan khums. Untuk non muslim jizyah, kharaj, usyur. Dan untuk umum ganimah, fa'i, uang tebusan, pinjaman dari muslim atau non muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah. Pembahasan selanjutnya pengeluaran negara di masa Rasulullah. Pengeluaran primer. Yang pertama, pembiayaan pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan. Yang kedua, pembiayaan gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muazzin, dan pejabat negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran upah kepada para sukarelawan. Yang keempat, pembayaran utang negara. Untuk sekundernya, bantuan untuk orang belajar agama di Madinah. Yang kedua, hiburan untuk delegasi keagamaan. Yang ketiga, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Yang keempat, pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Yang kelima, pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW. Poin yang kelima, Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Rasulullah mulai melihat permasalahan ekonomi dan keuangan negara setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal Hijriah. Pertama kalinya berdiri Baitul Mal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah SWT di Badar usai perang, dan saat itu sahabat berselisih tentang ghanimah. Para sahabat berkata, mereka akan bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang Ghanfal. Katakanlah bahwa Anfal itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Selanjutnya, Baitul Mal belum memiliki bagian-bagian tertentu dan ruang untuk penyimpanan arsip serta ruang bagi penulis. Untuk yang satu, apabila ada pun penulis yang telah diangkat Nabi untuk mencatat harta, antara lain Maikib bin Abi Fatimah Ad-Duashi sebagai penulis harta ghanimah, Az-Zubair bin Al-Awam sebagai penulis harta zakat, Huzaifah bin Al-Yaman sebagai penulis harga pertanian di daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis harta hasil pertanian daerah Khaybar, Al-Mughirah Syubah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara. Namun semua pendapat dan pengeluaran negara pada masa Rasulullah tersebut belum ada pencatatan yang maksimal. Keadaan ini dikarenakan berbagai alasan. Yang pertama, jumlah orang Islam yang bisa membaca dan menulis masih sedikit. Yang kedua, sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana. Lalu, teori konsumsi. Dalam teori konsumsi ini yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Keynes mengemukakan beberapa hipotesisnya, antara lain konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yakni pendapatan siap pakai atau disposable income yang disingkat YD. Hubungan kedua variabel tersebut dalam persamaan fungsionalnya adalah C sama dengan F dalam kurung YD. Jika
Selanjutnya, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Namun perubahan konsumsi dalam kurung delta C lebih kecil daripada perubahan pendapatan dalam kurung delta Y. Yang selanjutnya, kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek, APC turun. Nah, dalam konsep konsumsi dalam Islam, perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain, seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi, perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Pendapatan yang siap dibelanjakan seorang muslim akan berbeda dengan bukan muslim, sebab terdapat zakat. Pendapatan seseorang yang telah memenuhi syarat akan dikenakan zakat sebesar 2,5%. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain, yang pertama untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, yang kedua untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, yang ketiga untuk mengakumulasikan kekayaan. Baiklah, sekian video saya tentang ekonomi makro dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.